Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk lagi lanjutan dari pertemuan pendahuluan kitab hukum internasional. Kali ini kita akan membahas lagi tentang bentuk dan perwujudan hukum internasional. Apabila kita berbicara tentang hukum internasional, kita akan berbicara perwujudannya. Bentuk perwujudan dari hukum internasional itu bisa dalam bentuk hukum internasional tertulis dan hukum internasional tidak tertulis. Atau dibahasakannya, kalau kita melihat hukum internasional tertulis itu ada di perjanjian-perjanjian internasional. Kalau tentang hukum internasional tidak tertulis itu ada di hukum kebiasaan internasional yang biasanya disebut customary law. International customary law. Nah, mengapa perwujudannya bisa ditemukan di sana? Ini adalah sehubungan dengan praktek-praktek kenegaraan terkait dengan kebiasaan internasional. Misalnya, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, kedaulatan, dan pengakuan, berarti itu menyangkut dengan kebiasaan internasional terkait dari suatu negara kepada negara-negara. Contohnya, Indonesia diakui kedaulatannya oleh negara-negara sejak pengumuman resmi atau yang biasa disebut proklamasi tahun 1945. Dan itu adalah bagian dari Indonesia adalah suatu negara merdeka dan mempunyai posisi sejajar menurut garis koordinatif dalam hukum internasional. Sampai sejauh ini, praktek negara memperlihatkan bahwa negara dengan negara dalam hubungan internasional yang menaati konsensus bersama dalam hukum internasional sifatnya ada di hukum internasional publik. Nah, selanjutnya, bentuk perwujudan hukum internasional ini apabila dilihat secara menyeluruh akan terbagi menjadi, diklasifikasi menjadi 3 bentuk hukum internasional dalam bentuk universal atau biasa disebut global, dan kemudian bentuk hukum internasional regional atau kawasan, dan yang ketiga bentuk hukum internasional secara khusus. Nah, kalau Ibu kasih contohnya seperti ini. Kalau bentuk hukum internasional yang diatur secara universal, ini menyangkut dokumen-dokumen terkait dengan hak asasi manusia, persoalan kemanusiaan, persoalan ekonomi global, persoalan tatanan hukum yang berhubungan dengan masalah-masalah yang sangat luas dan umum. Contoh paling konkretnya ada di konvensi terkait dengan kesepakatan negara-negara dalam hukum laut yang dikenal dengan UNCLOS 1982, dan juga bisa dilihat dalam beberapa tataran. Jadi sifatnya sangat luas. Kalau masuk di klasifikasi kedua, hukum internasional dalam pengaturan hukum regional, berarti mencakup aturan-aturan yang terkait kerjasama negara-negara sekawasan. Contohnya, Indonesia ada di wilayah Asia Tenggara, maka Indonesia masuk dalam perjanjian mendirikan suatu kesepakatan bersama dengan negara-negara yang ada di wilayah Asia Tenggara yang disebut dengan hukum internasional regional. Kesepakatan negara-negara Asia Tenggara kita kenal dengan ASEAN. Apa yang disepakati? Menyangkut kesamaan geografi, sosiologis, sehingga masyarakat ini bisa sama-sama meningkatkan solidaritasnya untuk melihat isu-isu bersama yang cukup mempengaruhi hubungan negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Yang ketiga adalah hukum internasional dalam bentuk hukum yang diatur secara khusus. Ini misalnya kita lihat pada praktek negara ketika subjek hukum tidak hanya tentang negara. Subjek hukum internasional itu kan bukan hanya negara saja. Meskipun negara tetapi yang pertama dan utama, tetapi ada subjek hukum internasional lain.
Subjek hukum internasional ini bisa saja meningkatkan diri antara Indonesia dengan Amerika, antara orang Indonesia dengan perusahaan transnasional Amerika atau perusahaan transnasional Singapura atau perusahaan transnasional Eropa terkait dengan kerjasama perikatan kerja. Itu bisa disebut dengan ada pengaturan hukum internasional secara khusus, utamanya di bidang perdata internasional karena menyangkut hak dan kewajiban dia selaku seorang yang meningkatkan diri perusahaan transnasional, artinya apa yang harus dikerjakan dan bagaimana. Sebagaimana yang kita ketahui, baik di hukum internasional dalam bentuk tertulis biasanya dikata perjanjian, dan hukum internasional dalam bentuk kebiasaan internasional ini sama-sama merupakan hukum yang sudah dikenal dan sumber-sumber hukum internasional. Hanya saja dalam tahap yang lebih modern, hukum internasional diatur menurut perjanjian. Jadi konsensus perjanjian internasional ini lebih mengikat para pihak ketimbang kebiasaan internasional. Ibu sudah bahas waktu itu kalau kebiasaan internasional sanksinya itu tidak merupakan dijatuhi hukuman kepada negara yang melanggar, tetapi lebih kepada biasanya negara itu akan dibicarakan. Tetapi apakah kemudian pembicaraan itu memengaruhi negara secara keseluruhan? Biasanya iya, bisa juga tidak. Di praktek dalam kebiasaan internasional itu bisa saja pernah lihat kalau ada pesawat yang baru turun dan seorang kepala negara itu disambut dengan karpet merah. Itu adalah bagian dari pelaksanaan kebiasaan internasional, termasuk perjamuan makan malam pemimpin negara dari satu negara. Kalau perjanjian, ya perjanjian itu sudah sifatnya lebih baku, lebih teratur, dan ada sanksi apabila negara yang mengikatkan diri di dalam suatu perjanjian tidak memenuhi unsur-unsur perjanjian, bisa saja kena sanksi, misalnya penalti, denda, atau pengembalian apa yang diperjanjikan atau yang dikonsensuskan itu. Kalau mengacu kepada perjanjian internasional khusus, ini bentuk kaidah hukum internasional ini bisa saja antara dua subjek hukum internasional dengan lebih negara atau subjek hukum internasional lainnya. Nah, kita kasih contoh terkait dengan hukum internasional wujud secara khusus, pengaturan secara khusus ini. Misalnya ada perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia terkait kerjasama perbatasan, apa yang akan diatur di wilayah perbatasan itu, dan apabila ada yang melanggar wilayah perbatasan itu, kedua negara akan bersepakat menjatuhkan sanksi, bisa memakai hukum nasional negara atau membawanya ke perdamaian mediasi kedua negara. Itu adalah bentuk dari bentuk perjanjian hukum internasional secara khusus yang mengikat dua saja negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Itu for example atau contoh terkait hukum internasional. Nah, kita akan melihat apa yang akan terjadi pada apa yang sudah terjadi pada masa lalu. Nanti akan dibahas oleh Ibu Miranila Kusumadewi di pertemuan ketiga. Dia akan bahas sejarah perkembangan hukum internasional dan apa yang terjadi di masa depan, dinamika atau perkembangan naik turunnya penegakan hukum internasional. Sebagaimana kita ketahui, hukum internasional ini ada yang diadopsi masuk menjadi hukum nasional. Jadi kalau kita berbicara hukum nasional itu berlaku di skala nasional, sementara hukum internasional itu tentu saja dia berlaku untuk negara-negara yang mau ikut bersepakat. Jadi kalau hukum nasional kan kita tahu ada hierarki perundang-undangan. Jadi anak-anakku atau adik-adikku yang baru belajar hukum, ketika kita berbicara hukum secara yang berlaku secara nasional, hukum positif yang berlaku secara nasional, itu kita berbicara tentang materi-materi hukum yang diatur sesuai tata urut perundang-undangan. Tidak boleh undang-undang yang lebih rendah mengalahkan undang-undang yang lebih tinggi. Misalnya Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah undang-undang yang mengatur
sendi-sendi konstitusional kehidupan bernegara, penyelenggaraan kehidupan bernegara berbangsa. Itu fundamentalnya diambil dari amanah Undang-Undang Dasar 45, baik dari preambule dan juga bab-bab atau bagian-bagian badan-badan yang ada di Undang-Undang Dasar itu. Kemudian karena sifatnya yang terlalu luas, diterjemahkan turun menjadi undang-undang yang merupakan lex specialis atau suatu aturan yang lebih khusus. Misalnya di dalam aturan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45 itu disebutkan negara Indonesia adalah negara yang mencintai perdamaian dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ini kemudian turun menjadi undang-undang terkait dengan hak asasi manusia. Nah, nanti ketika penerapannya masuk ke wilayah khusus lagi, ada lagi aturan hukum di bawahnya. Bagaimana dengan hukum internasional? Hukum internasional, misalnya kita kasih contoh UNCLOS atau Konvensi Hukum Laut 1982 itu mengatur wilayah negara pantai, wilayah negara kepulauan, hak-hak negara pantai, hak-hak negara kepulauan. Apabila ada negara yang tidak mempunyai pantai dan tidak memiliki wilayah yang sesuai unsur yang dibahas dalam Konvensi 1982 dan dia tidak mau terikat pada perjanjian yang ada di UNCLOS 1982 atau KHL atau Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut, bisa saja dia tidak mengadopsi masuk dari hukum internasional dalam kerangka aturan internasionalnya masuk ke hukum negaranya atau hukum nasionalnya. Jadi seperti itu. Sebenarnya ketika kita berbicara hukum, kita berbicara tertib masyarakat yang tertib. Sebagaimana hukum nasional, tertib hukum internasional juga mengacu kepada bagaimana masyarakat internasional berinteraksi di antara negara-negara tersebut. Nah, sasarannya tentu saja menyejahterakan umat manusia dalam aktivitas kehidupannya. Setiap pelanggaran-pelanggaran akan ditindak sesuai dengan aturan yang disepakati, yaitu aturan-aturan internasional. Apabila ada negara yang sudah melanggar dan terlalu berat, bisa saja walaupun dia tidak bersepakat ketentuannya, dia bisa saja seorang pelaku pembantaian etnis di negara tertentu diseret ke mahkamah internasional untuk kemudian menerima sanksi dari masyarakat internasional yang ada, yang diwakili oleh hakim-hakim di mahkamah internasional itu. Implementasinya seperti apa? Ya, siapa tahu ada teman-teman mahasiswa yang mau bertanya, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, kita masih bisa kembangkan mata kuliah ini di grup WhatsApp yang kita punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.